Spong, saya sendiri ngarang spong apa tuh antara tabu, ya kan, tabu terus menggelitik, tapi dari situ beranikah Anda pakai nama spong gitu. Dalam hati gue dan teman-teman basis yang sejalan sejiwa, terciptalah akhirnya spong. Artinya apa panjangan? Spong itu bisa diartiin banyak. Ada sekitar Pondok Gede. Sekitar Pondok Gede. Ada Serdadu Pondok Gede. Ada Soldier. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Saya bakal pendengar semua. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel kesayangan penonton, Bonser Channel. Dan kali ini gua bersilaturahmi ke daerah Pondok Gede maksudnya. Pondok Gede. Pondok Gede, daerah Puri Gading, belakangnya Puri Gading, ke tempat salah satu workshop yang narasumber di TB Production. Dan mungkin narasumber bercerita dulu nih. TB Production ini jasa atau usahanya di bidang apa aja, Bang? Kalau TB Production ini bergerak di bidang event organizer. DO ya? Iya, bisa. Sama masih berkesinambungan dengan entertainmentnya. Kita juga bisa rental studio musik. Rental studio seperti yang ini? Ini rental studio musik. Kita juga main di lighting, stage, dan lain-lain. Clothingnya main? Clothing main, ya, advertising seperti main. Topi yang dipakai ini gua produksi sini, kaos main, desain grafis main. Ya, alamatnya persisnya di mana, Bang? Tanjakan Saar. Tanjakan Kampung Sawah, Saar. Puri Gading, sekitaran Pondok masuk Gede. ya, Kampung Sawah untuk anak-anak budut Spong P9, anak-anak pusat, anak Israel nih yang banyak di sini. Jadi referensi nih, rekomendasi buat ya yang buat ngejam atau buat segala macam berhubungan dengan hobi bisa disalurkan di TB Production. Tempat nongkrongnya narasumber, dan di sini ada di kelas gua ternyata dari Bonser. Nanti kita ambil gambar ya setelah narasumber yang berikut ini. Bang, apa kabar, Bang? Sehat. Say hello, Bang, langsung, Bang, sama penonton. Halo. Salam silaturasa, salam sambung rasa. Kenalan dulu ya, gue Kinoy. Akrab di basis dipanggil Noiki. Jadi Noiki sebenarnya nama asli gue Bayu Noiki. Dipanggilnya dibalik aja Noiki, Kinoy. Gitu. Jadi Noiki. Kalau trotoar eksplorasi itu nama akun. Oh, nama Facebook. Akun FB, nggak apa-apa lah. Ya kan? Terus? Gue lulusan 97. Sekolahnya ada 3. Nah, kalau lulusnya di mana? Lulusnya di Grafika PGRI. Kemayoran. Grafika 63. Kemayoran. Anak PGRI. Anak siang dong. Kalau awal di negeri lulusnya malah di PGRI Kemayoran. Iya. Bang, 3 sekolahan. Nah, berbalik lagi nih kita cerita. Kenapa dia bisa sampai 3 sekolahan tapi jalurnya tetap satu, daerah Pondok Gede, kan? Kenapa mungkin kisah dari awal Abang masuk sekolah itu awalnya masuk sekolah mana, Bang? Apa cita-cita dari SMP-nya kemana? Kalau dari SMP-nya, gue SMP Salitu ya. SMP Salitu daerah 157? Iya, daerah Crocodile Hall atau lubang buaya. Ya biar funky dikit, anak studio ya kan? Kalau di Crocodile Hall. Kalau di Taman Buaya di Cikarang ada Taman Buaya, Bang. Taman Buaya. Ini Crocodile Hall. Crocodile Hall Salitu ya kan. SMP aja dari SMP tahun 94. Iya. Gue udah dicariin sama anak budut tuh di SMP, Bang. Kenapa ya? Cariin anak budut. Karena gue dulu SMP emang bandel, suka aksi coret-coret, vandalis. Coretan-coretan budut apa semua gue coret-coretin. Oh, lu seneng vandalis ya? Iya, gue coretin nama SMP. Gitu. Ganti Salitu. Ganti Salitu. Gila. Budut coret Salitu. Terus bawahnya kapal 615 dulu cita-cita. Oh, cita-citanya pengen kapal. Karena di daerah saya komplek tuh semuanya temen-temen anak kapal 603. Tapi gue pengennya masuk 615. 615 ya kan. Pengen lain daripada yang lain ya kan. Terus? Ya akhirnya gue sering ikut ngebasis sama dibawa sama teman-teman komplek ke kapal 603 dari Cawang ke Uki. Pokoknya ikut basis mereka lah. Pengen ngerasain kayak gimana sih basis itu, masih SMP, Bang gua. Basis kayak rasanya kayak gimana gitu? Iya. Ayo ikut ngebasis, ayo kata gua ikut ke anak kapal. Akhirnya kan gua nyoret-nyoret, wah ada Maesari Bakti nih P9. Gua coret aja. Budutnya gua coret, ganti Salitu kapal 615 gitu. Lambat laun, seminggu kemudian, 2 minggu kemudian dicari nama gua. Kinoy anak Salitu nih nyoret-nyoret budut. Takut, Bang, gua ngeri juga. Kan karena gua disuruh, masih SMP dulu disuruh sama anak kapal. Udah nyoret-nyoret budut. Budut
coret-coretin aja kan lu mau masuk kapal. Lu malah dicariin. Gue dicariin bang, ngeri banget bang. 94 lanjut ceritanya, gue ngikut terus sama kapal, lulus nih, lulus SMP. Lulus SMP, gue kan daftar nih sekolah pertama. Rayon. Iya, rayon. Sekolahnya pertama STEM 5. Gue nggak tahu kalau kapal itu ada negerinya. 616-nya. Iya. Akhirnya gue 3 nih, STEM 5. Kapal. Itu lagi kayaknya grafika negeri deh. Nah, pas milih-milih begitu, gue masuknya dapatnya diterima di STM negeri 5. Berarti gua masuk ke budut dong, diterima dong. Gua jadi masuk budut. Iya. Lah, gimana ini gua jadi masuk budut ini? Sementara kan waktu ketika SMP kelas 3, lu joret-joret budut. dicariin sama anak budut. Dicari-cariin mulu. Wah, gimana nih? Masuklah penataran kan. Berarti mulus nih ya. Mulus, masuk STM negeri 5. Penataran gua nggak ikut, saking takutnya. Orang tua tahu tuh? Enggak, gue nggak ikut penataran kan saking tiduran di Istiqlal, main bola di lapangan Banteng. Gue udah pokoknya gitu aja. Lu nggak masuk aja sekolah? Iya, pokoknya jangan sampai masuk sekolahan budut aja. Apalagi gitu. ketemu anak pondok gede. Iya, ngeri banget bang, pokoknya ngeri banget. Gue dicariin SMP, dicariin sama anak budut, diterimanya di STM negeri 5. Waduh, nggak masuk lah, nggak ikut penataran gue. Terus? Nggak ikut penataran. Terus akhirnya nggak boleh, dari pihak sekolah emang udah nggak boleh masuk lagi di situ. Gue udah dapat baju olahraga STM negeri 5 biru, nggak boleh masuk situ. Gue nanya-nanya sama teman-teman tuh, nanya-nanya sama teman-teman, wah masuk mana nih? Gue nggak bisa sekolah di budut. Ada yang bilang, udah lo masuk SMA PAMI aja, PLPPU. Wah, gue udah dari SMP udah jiwa STM. Kamu masuk SMA, dari hati gue gitu ya kan. Ada yang ngasih solusi, masuk STM yang dekat-dekat budut aja. Apaan? Kan gue nggak tahu masih SMP. Ini di bulan keberapa nih? Di budut, di bulan keberapa lu berpikiran pindah gitu? 2 bulan. 2 bulan. Sebulannya itu gue nggak pernah masuk bang. Nggak pernah masuk, pokoknya nggak pernah masuk ke budut pokoknya. Posisi udah di STM negeri 5. Nah nggak pernah masuk, akhirnya gue bilang curhat sama om gue. Om, saya nggak boleh masuk STM negeri 5, pindah aja om gitu. Kamu mau pindah kemana yang dekat-dekat situ? Pindah nyogok om gue, bayar duit, tau lah kan dulu ya kan? Masih bisa lah. Masih bisa. Akhirnya gue pindah ke STM negeri Grafika 63 Kemayoran, Jalan Garuda nomor 63 Kemayoran. Nyambung lagi. Kelas 1 lagi maksudnya? Ya kelas 1, kelas 1. Daripada nggak sekolah gue, gimana? Dan emang jiwa lo emang jiwa seni ya waktu itu? Ya. Udah dari SMP ya? Nah, kilas baliknya di STM negeri 5 ternyata gue dulu nggak tahu itu nggak ada jurusan menggambar. Kan gue seneng gambar. Iya. Seneng gambar. Bangunan kagak? Kan ada bangunan. Nah, ternyata di STM negeri 5 adanya Belmo, bangunan, elektro, listrik, mesin. Ya kan? Otomotif. Kok nggak ada jurusan gambarnya? Ya udah kebetulan emang gue udah nggak boleh masuk, nggak cuma adanya Belmo. Pindah lah ke STM Grafika negeri. Kebetulan gue tanya-tanya tuh STM apaan, jurusannya apa? Wah, sekolah STM seni. Jurusannya cuma 2, nggak ada bangunan, nggak ada elektro. Kalau nggak salah CP ya, cetak produksi ya. CP sama TR. TR. Teknik reproduksi. Jadi kalau jurusan TR itu jurusan sebelum pracetak. Lu ngambil apa? TR. Gua ngambil CP. Kalau ngambil CP, paling banyak muridnya di CP ya rata-rata grafika? Ya seimbang sih, sesuai tahunnya aja, ya kan. Nah, lanjut cerita. Pindah kan ke grafika. Di grafika negeri. Grafika negeri itu gua pagi berarti ya kan? Pagi gua belum kenal sama anak Spong. Gua ditatarnya ikut basis 40 selama setahun. Ikut setahun. Setahun 40. Setahun 40 bersama didikan Bang Daeng. Bang Daeng pada saat itu. Oh, Daeng. Halo Bang Daeng. Bang Daeng. Daeng 40. Bang Daeng tuh 95. Iya, Bang Daeng pokoknya senior gue. Bang Daeng sama Bang Komda tuh yang dua-dua tuh galak tuh.
Udah seret-seret ke pasar baru. Ayo ikut 40, ikut. Akhirnya gua ikut 40. Selama setahun. Ya, 40. Jadi kelas 1 lo 40. masa ceritanya di 40 ya? 40. Apa yang lo ingat selama kelas 1 nih? Cerita pagi berarti kan? Pagi. Yang paling apa nih? Yang paling lo ingat? Yang paling diingat biasanya yang paling tragis, Wai. Ya nggak apa-apa ya kalau misalnya lo mau cerita. Yang paling tragis, yang ampun gitu. Yang paling tragis gue ikut 40 di Kampung Mayasari, Wai. Kampung Mayasari. Jadi gue pulang tuh sekolah siang naik 40 kan. Di Mayasari itu ternyata supirnya udah sekongkol sama Kampung Mayasari, supir 40-nya. Jadi mobil 40 ketika udah sampai Kampung Mayasari, supirnya suil-suil, ngasih kode, wit, budut. Supirnya turun, ngasih kode. Jadi mempersilahkan untuk anak Mayasari Banten. Oh, silakanlah begitu istilahnya. Digelar lah ya. Digelar, kaget kitanya. Tapi kita ya namanya anak budut, ya dibilang mental. Ya mau kalah menang turunin dulu sampai kalah sejauh mana tuh budut, filosofinya begitu. Tapi tragis. Kalau buat gue itu tragis. Gue di pintu belakang sampai bambu masuk, pokoknya kaca nggak ada yang utuh. 40 itu. Mobilnya digoyang-goyangin, mau dibakar. Supirnya malah oyo. Supirnya ngikut. Supir 40-nya? Supir 40 itu kan udah kong kali? Iya, kong kali udah janjian. Mungkin dia udah benci apa gimana sama 40. Pokoknya diberhentiin pas di Mayasari. Di Mayasari itu gua sama abang-abangan 40-nya. Salam-salam buat kameramen Aris Arianto. Dia seorang kameramen juga anak 40 tuh, senilai sama Bang Dul 40. Ini yang di kejadian itu ya? Iya ada. Ada Banjir juga anak SMA 1 namanya. Si Banjir, namanya Banjir. Nah akhirnya begitu dikepung, mobil hancur, mau dibakar, lolosnya gimana nih? Pokoknya total kita ampun-ampun semua, walaupun ada perlawanan ya. Ya satu basis, lawan satu kampung. Logika aja. Ya kampung nggak habis-habis kan? Nggak habis-habis terus, masih sweet. Ayo. Waduh. Kalau mau lu kampung sebelah ajak juga. Kalau berbicara ada korban atau tidak, ya kita nggak tahu. Kita pokoknya posisinya nyelamatin diri aja. Kabur, lari secepat mungkin kemana aja. Pokoknya ikutin aja dah. Bener-bener pokoknya itu kejadian paling tragis. Tragis pokoknya. Bambu itu semua masuk, batu apa. Kita nggak usah bicara alat senjata tajam. Itu udah pasti nggak bisa dipungkiri ya kan. Kalau kayak gitu. Ya itu yang paling tragis gue. Kalau cerita di jalan. Pecahnya maksudnya bubarnya nggak ada aparat gitu? Ya kabur, teter, pokoknya kita istilah keteter. Ada istilahnya nggak jebol lah Mayasari ya. Jalur masih panjang kan padahal. Masih. Dikit lagi udah sampai nyaman itu udah celilitan ya kan. Akhirnya balik badan semua. Ya udah balik badan ya. Kita nggak bisa pungkiri sih kalau kita emang keteter. Ya udah emang kalah massa, kalah senjata. Tapi biar bagaimanapun juga ada perlawanan itu aja. Iya, karena filosofi budut menang kalah musuh di depan turunin dulu gitu kan. Ya pada coba emang kalau bareng budut pasti teriak-teriak sih di Mayasari, budut. Ya udah memancing emosi udah gitu supirnya. Ya udah kong kali kong ya itulah kelas 1 di 40. Ya. Nah, begitu di kelas 2 udah tinggal 40 nih. Udah kelas 2 kan gue posisi udah di Rawamangun bang. Kita kan pindah. Tahun lu udah ada perpindahan ya? Iya, itu era 95. Era 95 grafika itu udah pindah ke Rawamangun. Di Rawamangun juga ya banyak cerita. Basisnya apa? Basisnya kita Rawamangun 44. 44 zaman lu masih ada ya? Masih ada grafika Cor 44. Cor 44. Iya, Cor. Kan kalau Bonser ada Bus 44. Kalau 12 RM ada apa nggak tahu lah 12 RM. Kalau dari grafika Cor 44 nggak tahu artinya apaan pokoknya. Terus gimana kisah di grafika Rawamangun di Cor dengan 44? Basis 44 itu grafika basis 44 itu reinkarnasinya dari CUS 40. Jadi anak-anak 40 yang grafikanya dulu naiknya 44. Ya tetap
titik-titik dangernya ya perumpung lah. Oh, ketemu perumpung juga? Perumpung itu. Berarti bukan bonser doang ya? Iya, perumpung pokoknya kayak gitulah. Bentrok pasti di perumpung. Menurut ente, perumpung ini gimana nih? Kalau 40 mungkin zaman ente ada ini gak di Kelor apa namanya? Di kampungan juga di Kelor? Ada pala. Pala. Kebun pala sama Mayasari sama gak perumpung? Atmosfernya? Kalau untuk atmosfer bisa hampir sebanding sih. Sebanding ya? Sebanding. Cuman bedanya kalau di Mayasari kan teman-teman dari Saint Joseph paling ya. Kalau di Perumpung itu kayaknya udah hampir semua anak sekolah. Ada BM, ada Tubun, ada Belter, Poncol. Arsis ya? Ya nggak tahu, mungkin ada lah kayak gitu-gitu. Ya pasti pecah kacanya. Pasti bentrok. Berarti sama yang bonser ya berarti? Bisa, ya gitu. Ya prinsipnya kalau menang turunin dulu ya kan. Kalau kira-kira kalah ya kabur. Kaburnya balik lagi? Balik lagi ke arah sini, Pisangan. Ya tergantung, kalau posisi mobilnya, busnya sebelah sana ya lari ke sana, ke arah Kebun Nanas. Pernah ketemu gak gabung di bis sama bonser? Bentrok gak? Nggak bentrok ya? Enggak, kalau waktu itu Grafika 44 cuma paling say hello aja lewat bonser. Ada bonser 3 kan ketemunya. Pagi, bonser ya? 3 keluar ya kan. Halo Grafika, bonser. Udah nggak ada clash ya? Ya dibilang ada clash mungkin, tapi ya nggak ada aktivitas gitu. Ya lewat aja busnya gitu aja. Mulus tuh sama? Mulus, Perumpung udah. Ya Perumpung lah. Titik rawannya ya? Titik rawan. Perumpung lewat udah sampai Litar mah udah aman. Itu selama berapa tahun di Grafika? Pas 2? Pas 2. Terus kadang-kadang gua continue juga Bang dengan naik Spong dari Golok. Nah dari situ gua mulai cinta tuh sama Spong. Iya. Sorry, ini Budu Spong. Orang tahu Spong 9, Spong 49. Iya. Mungkin kalau Israel apa ya kemarin Pang P9. Spong ini panjangannya apa ini? Spong ini lahir era 96-97. Dulu sebelum Spong tuh anak budutnya bilangnya budut vodka. Pondok Gede, Kampung Aye, Pondok Gede, Kampung Ane. Cuman kurang familiar label itu. Kebetulan saya sendiri pencetusnya. Lahirnya gimana nih? Orang kalau Cus 40 kan kemarin Bang Bogel di Najib Channel cerita. Mom, gue belum lupa nanyain ke Bang Erik lahirnya gimana. Sekarang Spong nih lahirnya gimana nih? Spong terjadinya nama Spong 95, 96 sampai 97. Tapi kampanyenya sih 96-97 kampanyenya. Awalnya gimana? Awalnya kita melihat fenomena di Budut banyak label-label basis. Dan basisnya namanya luar negeri. Ada, iya. Inggris semua dah. Ada Mom, ada Wow, ada Tot, ada Cus, ada Tos, macam-macam ya kan. Dan saya semua hafal semua artinya kalau disuruh ditanya ya kan. Kita nggak mau mati gaya dong anak Pondok Gede. Inggris juga nih. Spong, lahirnya Spong. Saya sendiri ngarang Spong. Apa tuh? Antara tabu, ya kan? Tabu, terus menggelitik, tapi dari situ beranikah Anda pakai nama Spong gitu? Dalam hati gue dan teman-teman basis yang sejalan sejiwa. Terciptalah akhirnya Spong. Artinya apa panjangan? Spong itu bisa diartiin banyak. Ada sekitar Pondok Gede. Sekitar Pondok Gede. Ada Serdadu Pondok Gede. Ada Soldier Pondok Gede. Ada Sosiet Pondok Gede. Ada Santai Pondok Gede. Ya. Tergantung kalian mau senangnya yang mana. Mau senang Serdadu Pondok Gede silakan. Mau sekitar Pondok Gede silakan. Mau Slow Pondok Gede silakan. Mau Serikat Pondok Gede silakan. Pokoknya intinya Spong identiknya dengan Pondok Gede, ya. Sampai itu tahun 96 ya, saya buat nama Spong itu awal mulanya. Sampai saya deklarasi bikin kaos. Bikin kaos Spong itu pertama kalinya. Launchingnya lah ya. Launchingnya. Dan diikuti 6 sekolah. Ada miladnya ke Spong? Ada, tanggal 28 Oktober itu 28. Pas hari jadi bikin kaosnya. 28 Oktober? Iya, pas hari kita bikin kaos nih, kampanye. Kaos jadi tanggal 28 Oktober.
Nah, kita itu ambil jadi buat jadi nilai. lahir, hari lahirnya Lahirnya Spong. Spong. 28 Oktober 96. Yes. Seperti channel konten gue yang lain, gue selalu menghadirkan sejarah. Nah, kali ini sejarahnya Spong P9 khusus basis Pondok Gede. Iya. Dan apa punya cerita di Spong nih yang ente nggak lupa? Banyak Kan lah. masih di Grafika nih, masih Masih. di Rawamangun. Ya tetap sih jalan barengnya ya sama tetanggaku, idolaku, Budut. Asik. Ya tetap kita mau di Grafika tetap bawa benderanya kemana-mana teriaknya Budut. Berarti di zaman ente juga mau Grafika, PAMI, LPPU. Iya, benderanya kalau udah di jalur Budut. Udah jalur Budut. Benderanya. Jadi kita kalau orang-orang bilang, kalau anak pelajar lain bilang itu sekutunya Grafika, itu aliansinya. Kalau kita tepias. Padahal Kita dari saudaranya. saudara dan rahim yang sama. Dari tuh cerdas ini hostnya, ya kan? Iya, jadi sampai di Kemayoran juga Ya kita, karena rata-rata mentalnya di situ-situ doang tuh Budut. Iya. Kalau nggak lempar ke PAMI, PAMI masuk ke Budut, GFPPU, kalau nggak Grafika, ya kan? ya kita ribut sama Tamsis saja, padahal itu Grafika semua ya, satu bis ya, 58 tuh dari Pasar Baru. Ribut sama Tamsis juga, teriaknya apa? Bukan Grafika, Budut. Budut juga. Iya, Budut gitu. Padahal Grafika semua. Nggak tahu emang dari turunan Ya, warisan ya, kan? dari zaman sebelum gue juga. Iya. Jadi nama Grafika itu lebih ininya ketika pas di Rawamangun. Pasti Rawamangun. Mandiri dia. Mandiri. Mandiri teriak-teriak Nggak aliansi mandiri. apapun. Mandiri jebol di perumpung. Wah, belter deh, bahaya deh. Nih, padahal better itu hitungannya sebenarnya saudara sekandung ya sebenarnya. Satu gedung ya. Ya, Masih itu masih ada nggak belter di Rawamangun? Padahal lu kan negeri nih dia pagi. siang kan? Iya, siangnya masih dipakai belter. Kan Masih ada nggak? belternya sempat clash juga sama anak Grafika 95. Oh gitu. Sempat Berarti belter masih di situ tuh. Iya, usir-usiran dah pokoknya. Ya tetap ada clash kecil-kecil di sekitar terminal Rawamangun itu. Akhirnya ya dia kegeser. teman-teman Grafika ini demo. Oh demo. Nggak mesti ngasih saran ke pihak sekolah Biar siangnya nggak dipakai. biar si belter cabut, diusir lah istilah kasarnya. Oh. Akhirnya ya nggak tahu, belter pindah lah. Pelomas zaman itu. Oh, nggak tahu kalau gitu Pelomas pindahnya. kayu putih. Karena asal muasal belter ribut sama bosnya ya karena di Pelomas. Jadi belternya tuh jadi sempet sirik sama teman-teman Grafika. Lagi enak-enak sekolah diusir-usirin. Ya itu. Tapi emang regulasi pemerintah pada saat Ya. itu emang di tahun itu yang siang-siang itu bakal digeser untuk berdiri sendiri kan di sekolahannya sendiri. Termasuk Bonser sebenarnya, cuman Bonser Budut, Kampung Tapi Jawa, kan di era tahun lain. PGRI dihapus kan pas 2004 2005. Iya, pas saya Belter duluan. Ya pokoknya intinya belter diusir lah pokoknya. Pindah lah istilahnya. Kalau cerita di sekitaran Rawamangun ya pasti banyak. Kita sama STM Sin Joseph sering dioperasiin di terminal. Terminal Rawamangun. Sekolah baru nih apa-apaan sih nih? Oh gitu. Sama 12 pun kita sering salah paham di terminal Rawamangun, berebutan 38. Ini jalur selatan. Iya, padahal sih nggak usah berebutan, dia kan siang. Heeh. Dia kan siang, Grafika Rawamangun kan pagi. Cuman kita suka main gara-gara coret-coretan aja anak mistik. 12 coret Grafika 38 RS. Gitu. Cuman salah paham besokannya ya biasa lagi. Dan enaknya kalau di Rawamangun kita masih jumpa sama teman-teman Budut. Teman-teman Budut pagi kan prakteknya di BLPT. Di Pulau Gadung ya. Iya. Mereka transit di Rawamangun, ngopi barengnya di situ sama Grafika. Budut prakteknya ya, transitnya di situ. Ya udah. Kalau story buat Di Rawamangun. Seperti itu. Ya seperti itu. Nah, gue mau tahu story Pondok Gede nih. Apa kisah-kisah yang ente nggak pernah lupa? Spong P9 ya. Ya, Spong P9 mungkin Broges ya. Brograf, Budut Grafika. Ah. Istilahnya zaman itu kan, Budut Grafika. Berarti masuk era kelas 3 nih Kia. Kelas 3. Ya. Kelas Kalau 3 tahun mungkin 97. 97 ada biograf. Mungkin Kelas 3 Pancor, Spati, ada lagi Polres mungkin ya. Ya itu masalah istilah gabungan. Terus, nanti saya ceritain ada Bokap juga ya. bokap. 97 gue kelas 3. Gue dari Grafika Negeri ditendang lagi, dipindahin lagi sama Kepsek. Akhirnya gue balik lagi ke pusat. Kenapa? Ya ada hal lah pokoknya. Kasus. Kasus pokoknya. Satu, jarang masuk.
kedua tawuran pelajar, gue pernah bawa anak Israel ke Rawamangun, gue kunciin di WC umum. Dah. Akhirnya gue dipanggil Capsek Karena lo saking sering gue dioperasin mulu. dicokin mulu. Iya. Kesel ya? Iya. Gue dipindahin. Terus ada lagi di Rawamangun, gue pindah ke Grafika Kemayoran karena apa? Saat upacara. Nah, ini buat anak Grafika Negeri Rawamangun nih, pasti tahu nih cerita ini nih. Saat upacara, gue nggak ikut upacara, gue naik ke pelapon atas karena gue nggak bawa topi. Nggak bawa topi, nggak bawa dasi, kan dulu syarat kalau upacara kayak gitu. Iya. Gue nggak bawa itu, gue takut kan, takut dipanggil apa gimana. Gue naik ke pelapon saat upacara mengeningkan cipta. Gue gerak-gerak dikit dari pelapon, Jebol. Wah, upacara kan hikmat ya. Ada suara apa tuh, jadi upacaranya bubar konsentrasinya. Semua fokus ke gua, tuh ada anak bolos di atas plafon di dalam kelas. Tuh gua. Disitulah terancam gua dari Grafika Negeri. Akhirnya dulu Grafika Negeri masih Capseknya Pak Sugianto. Saya langsung dipanggil ke ruang TU. Suruh pindah ke PGRI. Ini nggak baik nih, siswa ini nih buat di Grafika Negeri katanya. Dioper lah gua, pindah. Dioper ke Grafika PGRI. Balik lagi ke pusat. Balik lagi ke Garuda. Ya dalam hati ya senang-senang juga sih. Iya, ketemu temen anak-anak pusat lagi, nongkrong lagi pasar baru. Cuman kan jasa gue jadi nggak negeri. Jasa lo jadi PGRI ya? Iya, jadi nggak negeri. Ya, tapi apalah arti ya kan? Apa arti sebenarnya jatah? Lo tetap cinta seni sampai sekarang? Lo mau negeri, mau PGRI, mau swasta, mau apa ya kan? Tergantung SDM-nya aja. Ya kan? Pokoknya biar bagaimana jiwa seni lo sampai sekarang lah kebukti. Dan di Grafika siang, ya udah akhirnya gue ikut cinta sama basis Pong. Di perjalanan pun banyak. Makin cinta lo mas. Makin cinta. Dulu waktu di Kemayoran sempet gue mau main dulu nih ke Rawamangun. Sebelum berangkat gue ke Rawamangun dulu. Nah di situ gue mau say hello sama teman-teman anak negeri ya kan. Gue turun di golok 41 miring. Abis gue dianiaya di situ. Ya. Pas satu poncol. 41 siapa lagi sih? Iya. Poncol ditarik ya, katanya punya poncol doang. Sendirian gue ditarik dimasukin ke dalam 41. Abis gue di situ udah nggak berbentuk muka pokoknya. Tapi gue bisa berontak, bisa lari, kabur gue masuk lari ke hutan kayu. Ke hutan kayu masuk ke rumah ibu-ibu. Bu, tolong saya bu, saya kejar-kejar banyak ya kan. Nggak taunya ibunya itu rumahnya yang gue masukin itu banyak stiker bariwan. Ibu-ibu itu dalam hati gue, jangan-jangan nih anaknya bariwan. Baju sekolah coretan budut, grafika apa segala macem tas. Salah kabur nih. Udah nggak apa-apa di sini aja kata ibu itu, minum es ya kan, kasih air putih apa makanan apa. Saya jadi ingat anak saya belum pulang ini. Paling dia teman anak saya masih di pasar Genjing paling sama teman. Bariwan mulu. Dengar begitu kan. Waduh, gue salah masuk ke rumah orang ini, masuk ke rumah. Tapi ibu-ibunya baik, tapi untungnya bu saya pamit ya bu. Daripada ntar anaknya balik. Wah beneran budut sepong nih. Kata gue ya begitulah kejadian-kejadian hal-hal yang tidak diduga ya kan. Tidak diduga. Tapi lu selamat ya di pas satu ya. Istilahnya selamat lah ya. Kan lu banyakan nih, apa lu sendiri korbannya pada saat itu? Gue sendiri. Oh, lu sendiri? Sendiri ditarik. Karena mereka ngeliat tulisan baju sekolah gue budut, gede banget. Tas gue juga ada tulisan grafika, ditarik. Gue di halte sendirian, di halte sendirian begini. 41 namanya lewat, gue nggak tahu, nggak ngeh kali ya. 41 miring, ya mungkin dimiring-miringin kalau nggak ponjol. Kita kan tahu, dimiring-miringin. Jadi kesannya banyak. Di pintu-pintuin katanya. Tapi gue ditarik di situ, habis gue di situ. Nggak ada dewa penolong ya? 2 kali gue begitu. Yang kedua kalinya hari berikutnya gue ditolongin juga, ada temen anak poncol juga. Nggak usah disebutin pokoknya. Thank you ya. Cakra poncol gak usah disebutin. Makasih gue diselamatin juga. Pokoknya pada saat itu pas Satwa emang poncol banget deh ya. Iya. Pokoknya. Terus miring itu pokoknya. Nah, mau story kelas 3 nih sekarang. Kelas 3 kan gue siang. Jatuhnya PGRI Grafika siang ya? Iya siang. Ya udah, gue berjibaku sama teman-teman Spong. Anak siang. Iya.
nggak sia-sia kan, jadi gua ngidupin Spong lagi ya kan. Spong sih ikut bareng sama anak Spong siang ya kan. Apa kisah yang ente ikut anak Spong siang? Banyak, Wai. Banyak ya? Iya. Yang paling lo ingat dah? Genjing udah pasti ya kan. Genjing Bariwan, sama kampungan ya? Kalau berangkatnya tuh gue sering bentrokan di Rivoli. Rivoli, Poncol? Pasti, Poncol Dwi Kora. Itu pasti bentrok hampir setiap hari. Buset. Nggak bisa dipungkiri. Lebih intensitasnya lebih tinggi ketimbang Genjing kalau pas era 97 Rivoli itu. Kalau sama Sin Joseph ya kadang angin-anginan aja. Tergantung keadaan ya. Kalau mau Genjing udah pasti nggak bisa dipungkiri. Pulang pergi dia periksa. Udah pasti, ya. udah nungguin lah ya. Kalau berbicara bentrokan di jalur, kadang kan ada yang nanya menang kalah itu relatif. Relatif. Tergantung. Kita bisa menang, kita juga bisa kalah, kita juga sering kalah, kita juga sering menang, kita sering kalah. Ya itu udah dinamikanya. Nggak mungkin menang terus, emang. Nggak mungkin. Marvel aja jagoan kalah. Nggak mungkin, dinamikanya tawuran gitu. Jadi bukan jadi tolak ukur sebuah alma mater itu, nih basis ini paling kuat, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan pasti mengalami hal seperti itu. Pasti ada hal-hal tragisnya, suka dukanya. Sampai di Rivoli, gue juga pun pernah kabur naik bajai. Dulu belum ada ojek online kayaknya. Bajai ya? Bajai ya, naik bajai ada berapa? Masih merah bajainya? Iya, dari Senen tuh kabur. Saking banyaknya. Kita udah masukin, Rivoli udah masuk, udah tembus. Namanya kampungan, makin keluar makin banyak. Merasa terusik mungkin kampungannya dimasukin anak-anak budut. Ya akhirnya dikick balik. Iyalah jelas tentunya udah pasti ya kan. Ya seputaran cerita-cerita itu aja. Tapi ada nih fenomena teman-teman yang mungkin melihat sebelah kaca sebelah mata. Anak Spong mah enak, basisnya lewat tol. Ya, dari Rawamangun masuk kan, keluar tol Garuda. Kan kayak identiknya begitu. Mungkin ada ya, tapi gue nggak bilang siapa. Pokoknya ada yang bilang begitu. Spong mah enak lewat tol. Atau sebaliknya dari sono ke sini lewat tol juga. Iya, pulang pergi pasti lewat tol. Nah, pulang pergi lewat tol itu kita bisa kasih penjelasan. Ada enaknya, ada enggaknya bro lewat tol. Bayangin pernah kita ribut di tol, bentrok ketemu nggak tahu kapal 27 apa pokoknya ya. Pokoknya yang lewat jalan tol itu ada bis miring juga, kita ribut. Di situ kalau keteter gimana ribut di jalan tol? Iya. Larinya mau masuk ke rumah siapa? Mau kampungan mana? Keder kan? Sepanjang jalan lurus kenangan. Iya, kali kita tolong-tolong ya kan. Di pintu tol pun kita pernah bentrok malam-malam. Sering di situ. Jadi jangan nganggap tol itu basis mulus. Itu. Karena di tol kita ribut juga. Iya udah pasti. Bahkan kalau ribut di tol lebih mengerikan daripada yang bukan di tol ya. Nyawa udah di depan mata tuh ya. Ya udah siap-siap aja, antara mental aja diatur udah pokoknya kalau di tol. Tapi selama lo di tol itu anak Spong sendiri nggak pernah sampai korban ya? Maksudnya korban meninggal nggak ada ya? Selama ini yang gue tahu belum ada, tapi kalau yang di bawah korban ya yang mau di bawah ya? Mau di atas ya pasti ada. Kalau yang bopak-bopak mah iya. Semua basis pun pasti ada kalau korban ya kan gitu ada. Kalau yang meninggal di tengah tol itu nggak ada ya? Dan uniknya kalau di basis kita di Pondok Gede itu lebih mengerikannya lagi ketika Spong busnya itu udah nyampe terminal Pinang Ranti. Kan kita pulang nih bareng ke Asrama Haji dulu, ke Taman Mini. Dan di situ juga banyak gesekan-gesekan. Yang nungguin Budi Spong ya? Iya, udah banyak ditungguin di daerah Pondok Gede ya. Mau Poncol, mau Belter, udah pada nungguin anak budut pokoknya. Nah, dari situ kadang kalau di Pondok Gede, ketika ada benturan, clash, besokannya itu rumah anak budut yang disamperin sama musuh. Rumahnya pakai batu, bayangin. Rumahnya, karena itu Pondok Gede ruang lingkupnya ya segitu. Dan dari cerita-cerita semua channel Pondok Gede ujung-ujung sebenarnya lu saudara ya, kalau ditelusurin ya. Iya bisa. Bener nggak? Ya. Anak yang kong ini, anak yang kong ini. Iya ya? bisa jadi ya kayak gitu ya. Pokoknya kisahnya ya banyak rumah-rumah teman-teman budut yang disatronin rival. Rumah-rumah ya? Gua pun pernah mau dibakar. Rumah gua pernah bentrok
sama kapal 603. Ini ngomong-ngomong dibakar dari tadi berapa kali dibakar? Ini bakar daerah rumah sendiri. Ini kita lanjut cerita serunya Bang Kinoy di part 2. Lanjut ke part 2.